Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Zahra dari kelas 11 IPS KUT. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran atau presentasi mengenai kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch di Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai biografi Van den Bosch. Biografi singkat Van den Bosch. Johannes Graf van den Bosch lahir di Herwijnen, Lingenwol, Belanda pada tanggal 1 Februari 1780 dan meninggal di Den Haag, Belanda pada tanggal 28 Januari 1844 di umurnya yang ke-63 tahun. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 yang memerintah antara tahun 1830 sampai 1834. Pada masa pemerintahannya, tanam paksa mulai direalisasi, setelah sebelumnya hanya merupakan konsep kajian yang dibuat untuk menambah kas pemerintah kolonial maupun negara induk Belanda yang kehabisan dana karena peperangan di Eropa maupun daerah koloni terutama di Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kebijakan tanam paksa. Belanda mengutus Johannes van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel sejak tahun 1830. Penerapan kultur stelsel banyak mengalami penyimpangan seperti waktu tanam yang lebih usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetapi tetap kena pajak. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara menanam yang baik. Selanjutnya, kultur stelsel atau sistem budidaya atau sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor seperti atau khususnya kopi, tebu, teh, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun atau sekitar 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Nah, pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasil diserahkan kepada pemerintah Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu, pada VOC kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Hasil tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman kemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Nah, akibat sistem yang memakmurkan dan mensejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas sistem tanam paksa dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Nah, dalam tanam paksa itu sendiri memiliki beberapa aturan. Berikut ini adalah isi dari aturan tanam paksa. Yang pertama, tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertaniannya untuk kultur stelsel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan atau tanaman ekspor. 2. Pembebasan tanah yang disediakan kultur stelsel dari pajak karena hasil tanaman dianggapnya sebagai pembayaran pajak. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. 4. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah
pertanian untuk kultur sel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. 5. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. 6. Kerusakan atau kerugian seperti akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam atau terserang hama akan ditanggung jawab pemerintah Belanda. 7. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Praktik tanam paksa ini menimbulkan beberapa kritik dari kaum liberal dan komunis. Kritik kebijakan tanam paksa. Menurut catatan seorang Eropa yang menjadi inspektur tanam paksa, yaitu El Vitalis, menyebut laporan dari awal 1835 di Priangan, mayat para petani bergelimpangan karena keletihan dan kelaparan di sepanjang Tasikmalaya dan Garut. Manakala mereka dibiarkan saja tak dikubur, itu karena alasan bupati yang seolah tak peduli. Serangan-serangan dari orang-orang non-pemerintah mulai mengincar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1800-an di Grobongan, Demak, Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintahan telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi putra Jawa. Maka muncullah kritik dari kaum liberal dan humanis. Baik, di sini saya akan membahas kritik dari kaum liberal terlebih dahulu. Kritik kaum liberal. Usaha kaum liberal di negeri Belanda agar tanam paksa dihapuskan telah berhasil pada tahun 1870 dengan diberlakukannya UU Agraria atau Agrariswet. UU ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas dengan jangka waktu paling lama 75 tahun untuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, dan nila, atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk sewa jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu kritik kaum humanis. Kondisi kemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa dan UU Agraria ini mendapat kritikan dari para kaum humanis Belanda. Seorang asisten residen di Lebak, Banten, Edward Douwes-Dekker, mengarang buku Max Havelaar pada 1860. Dalam bukunya, Douwes-Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku ini diceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan penjabat Hindia Belanda. Seorang anggota Raad van Indi, C.T.H. van Deventer, membuat tulisan berjudul yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah The Gids yang diterbit tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya menghimbau kepada pemerintah Belanda agar memperhatikan penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Dasar pemikiran Van Deventer ini kemudian berkembang menjadi politik etis. Nah, politik etis. Jadi, pengertian dari politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dari tahun 1901 sampai ke pendudukan Jepang tahun 1942. Pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab etis untuk mensejahterakan rakyat kolonial mereka. Selain itu, politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Brusov, wartawan koran The Locomotive, dan C.T.H. van Deventer, politikus, ternyata membuka mata pemerintahan kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Nah, pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral ke dalam kebijakan politik etis yang diterangkum dalam program Trias van Deventer yang meliputi, pertama ada irigasi. Kebijakan irigasi tersebut mendorong upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bisa melalui program irigasi, pengenalan layanan perbankan untuk penduduk pribumi, dan subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi. Yang kedua ada migrasi.
Kebijakan tersebut pertama kali memperkenalkan konsep transmigrasi dari Jawa yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga ada edukasi. Pembukaan pendidikan barat bagi penduduk asli Indonesia baru dimulai pada awal abad ke-20. Pada tahun 1900, hanya 1.500 yang bersekolah di Eropa dibandingkan dengan 13.000 orang Eropa. Akan tetapi, pada 1928, 75 orang Indonesia telah menyelesaikan pendidikan dasar barat dan hampir 65 sekolah menengah. Meskipun ini masih merupakan sebagian kecil dari populasi. Jadi, isi dari Trias Politika atau kebijakan politik etis ini dirangkum dalam program Trias Van Deventer ini. Dan Trias Van Deventer itu meliputi irigasi, migrasi, dan juga edukasi. Nah, kebijakan kursus TESOL ini tentu memberikan dampak negatif dan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Baik, saya akan menyebutkan dampak negatif tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Pertama, memakan waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor sering mengganggu kegiatan tanam padi. Yang kedua, kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat tajam. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon, Denmark, dan Gerobongan. Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Selain itu, penyakit busung lapar juga banyak terjadi di daerah tersebut. Selain itu, ada kewajiban yang harus dilaksanakan petani yang menjadi beban berat, seperti petani diwajibkan untuk menanam tebu dan dengan skema rotasi penanaman padi. Yang kedua, penduduk desa diwajibkan melakukan pekerjaan seperti menanam, memotong, dan mengangkat tebu ke pabrik-pabrik gula. Yang ketiga, seluruh penduduk dikerahkan bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial maupun untuk kepentingan pejabat dan kepala-kepala daerah. Nah, itu tadi dampak negatifnya. Selanjutnya ada dampak positifnya nih dari sistem tanam paksa. Yang pertama itu dampak positifnya itu rakyat Indonesia mengenal berbagai jenis tanaman dan jenis-jenis tanaman baru. Jadi rakyat Indonesia tuh kayak mengenal nih teknik-teknik menanam jenis tanaman baru. Yang kedua, meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tubuhnya peradangan. Yang ketiga, munculnya tenaga kerja yang ahli dalam bidang kegiatan non pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan. Yang keempat, penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, dan penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya. Nah, tadi kan saya sudah membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dari tanam paksa. Selanjutnya di sini saya akan membahas dampak tanam paksa di beberapa bidang. Yang pertama di sini dampak di bidang pertanian. 1. Meningkatkan kesadaran pemerintah kolonial untuk meningkatkan produksi beras. Kemudian yang kedua, setelah meningkatkan kesadaran pemerintah kolonial di bidang pertanian juga memiliki dampak, yaitu penanaman tanaman komoditas di Hindia Belanda membesar dan luas, yaitu teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Kemudian dampak di bidang sosial. Yang pertama, terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Dan yang bidang terakhir itu ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, dampaknya itu yang pertama, pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Yang kedua, lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong. Yang ketiga, terjadinya sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Yang keempat, timbulnya kerja rodi, yaitu sistem tanam paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak. Dan yang kelima, penduduk desa wajib memelihara dan mengurus gedung-gedung pemerintahan, mengangkut surat-surat, barang-barang, dan sebagainya. Jadi dampak-dampak kultur steel di berbagai bidang ini dapat memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya.
Baik, sekian video pembelajaran atau presentasi dari saya mengenai kebijakan Kulturstelsel atau tanam paksa yang diterapkan oleh Fundebox di Indonesia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.